Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Al-Farisi, NIM 201440115 dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Saya akan menjelaskan tentang falsafah dan paradigma keperawatan. Falsafah keperawatan menurut Roy terbagi menjadi 8 elemen. 4 berdasarkan falsafah prinsip humanisme dan 4 berdasarkan prinsip falsafah veritivity. Falsafah humanisme atau kemanusiaan yaitu mengenali manusia dari sisi subjektif manusia dan pengalamannya sebagai pusat rasa ingin tahu dan rasa menghargai. Sehingga Roy berpendapat bahwa yang pertama, bahwa seorang individu saling berbagi dalam kemampuan untuk berpikir kreatif yang digunakan untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam mencari solusi. Yang kedua, seorang individu bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekedar memenuhi hukum aksi reaksi. Yang ketiga yaitu memiliki holisme intrinsik. Yang keempat, berjuang untuk mempertahankan integritas dan memahami kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain, veritivity. Berarti kebenaran yang bermaksud mengungkapkan keyakinan Roy bahwa ada hal yang benar absolut. Ia mendefinisikan veritivity sebagai prinsip alamiah manusia yang mempertegas tujuan umum keberadaan manusia. 4 falsafah yang berdasarkan prinsip veritivity adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu dipandang dalam konteks tujuan eksistensi manusia. Yang kedua, individu dipandang dalam konteks gabungan dari beberapa tujuan peradaban manusia. Yang ketiga, individu dipandang dalam konteks aktivitas dan kreativitas untuk kebaikan-kebaikan umum. Yang keempat, individu dipandang dalam konteks nilai dan arti kehidupan. Selanjutnya ke paradigma keperawatan. Secara umum, paradigma diartikan cara pandang, melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, serta memilih tindakan atas masalah atau fenomena yang ada. Paradigma dapat pula diartikan suatu diagram atau kerangka berpikir seseorang dalam menjelaskan suatu masalah atau fenomena dari suatu kejadian. Paradigma keperawatan adalah cara pandangan secara global yang dianut atau dipakai oleh mayoritas kelompok keperawatan atau menghubungkan berbagai teori yang membentuk suatu susunan yang mengatur hubungan di antara teori guna mengembangkan model konseptual dan teori-teori keperawatan sebagai kerangka kerja keperawatan. Paradigma keperawatan terbentuk atas 4 unsur, yaitu manusia atau klien, lingkungan, kesehatan dan keperawatan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Unsur-unsur yang membentuk paradigma keperawatan inilah yang membedakan dengan paradigma teori lain. Teori keperawatan didasarkan pada keempat konsep tersebut, yaitu 1. Manusia atau klien sebagai penerimaan asuhan keperawatan. 2. Lingkungan, yakni keadaan internal dan eksternal yang mempengaruhi klien. Hal ini meliputi lingkungan fisik. 3. Kesehatan, meliputi derajat kesehatan dan kesejahteraan klien. Yang keempat, keperawatan, atribut, karakteristik, dan tindakan dari perawat yang memberikan asuhan bersama-sama dengan klien. Pengertian dari layanan keperawatan. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Sebagai bagian integral dari layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain, misalnya dokter, adalah sama, yakni sebagai mitra. Ini tentunya juga harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan terhadap profesi perawat. Tugas dan fungsi perawat secara umum memberikan bantuan atau pelayanan kepada pasien dari level individu, keluarga, hingga masyarakat, baik dalam kondisi sakit maupun sehat, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui layanan keperawatan. Layanan keperawatan diberikan karena adanya kelemahan fisik, mental, dan keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan untuk dapat melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari secara mandiri. Keahlian dalam memberikan asuhan keperawatan merupakan hasil dari pengetahuan dan pengalaman klinik yang dimiliki oleh seorang perawat. Keahlian diperlukan untuk menginterpretasikan situasi klinik
dan membuat keputusan yang kompleks merupakan inti dari asuhan keperawatan dan menjadi dasar pengembangan praktik keperawatan dan ilmu keperawatan. Selanjutnya, manusia. Manusia dalam konsep paradigma keperawatan dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks yang terdiri dari bio, psiko, sosio, dan spiritual. Manusia merupakan unsur kedua dalam paradigma keperawatan. Perawat profesional harus berhubungan dengan seseorang yang tidak dapat menolong dirinya dalam memenuhi kebutuhannya, dan manusia harus dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Manusia sebagai makhluk psiko. Manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia mempunyai kemampuan berpikir, kesadaran pribadi, dan kata hati atau perasaan. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk yang dinamis, yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan bertindak atas motif tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manusia sebagai sosial. Manusia tidak bisa lepas dari orang lain dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Sifat atau ciri manusia sebagai makhluk sosial akan terbentuk selama manusia bergaul dengan manusia lain, memiliki kepentingan dengan orang lain, mengabdi kepada kepentingan sosial, dan tidak dapat terlepas dari lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial dapat berpengaruh terhadap derajat kesehatan individu maupun masyarakat. Manusia sebagai makhluk spiritual. Manusia mempunyai hubungan dengan kekuatan di luar dirinya, hubungan dengan Tuhannya, dan mempunyai keyakinan dalam kehidupannya. Keyakinan yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap perilakunya. Misalnya, pada individu yang mempunyai keyakinan bahwa penyakit disebabkan oleh pengaruh roh jahat. Ketika seseorang sakit, upaya pertolongan pertama yang dilakukan adalah mendatangi dukun. Mengingat besarnya pengaruh keyakinan terhadap kehidupan seseorang, perawat harus memotivasi pasien untuk senantiasa memelihara kesehatannya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap manusia mempunyai karakteristik kebutuhan yang unik, tetapi tetap memiliki kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan manusia pada dasarnya meliputi dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan materi dan non-materi. Perawat harus mengetahui karakteristik kebutuhan dasar manusia. Hal ini untuk memudahkan dalam memberikan bantuan layanan keperawatan. Menurut Abraham Maslow, merumuskan suatu teori tentang kebutuhan dasar manusia yang dapat digunakan oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Menurut teori ini, beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih dasar daripada kebutuhan lainnya, sehingga beberapa kebutuhan harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Misalnya, seseorang lebih butuh dan terpenuhi makan dan minumnya daripada memenuhi kebutuhan sosial atau harga dirinya. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis dalam hierarki Maslow menempati urutan yang paling dasar. Arti dalam pemenuhan kebutuhan ini, seseorang tidak akan atau belum memenuhi kebutuhan lain sebelum terpenuhinya kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan primer yang menjadi syarat dasar bagi kelangsungan hidup manusia guna memelihara homeostatis tubuh. Kebutuhan fisiologis ini mutlak harus terpenuhi, jika tidak dapat berpengaruh terhadap kebutuhan lainnya. Manusia memiliki minimal 8 macam kebutuhan fisiologis yang harus terpenuhi. Kebutuhan fisiologis tersebut meliputi oksigen, cairan, nutrisi, temperatur, eliminasi, tempat tinggal, istirahat atau tidur, seksual, dan lain-lain. Kebutuhan keselamatan dan keamanan. Prioritas berikutnya setelah kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan akan keselamatan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik dan psikologis. Orang dewasa secara umum mampu memberikan keselamatan dan keamanan jika dibandingkan dengan bayi atau anak. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, termal, dan bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki.
Kebutuhan untuk dicintai atau memiliki adalah keinginan untuk berteman, bersahabat, atau bersama-sama beraktivitas. Ini merupakan identitas dan prestis untuk seseorang. Kebutuhan dimiliki sangat penting, artinya bagi seseorang yang ingin mendapatkan pengakuan. Kebutuhan dicintai dan mencintai meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta serta kasih sayang, menjalani peran yang memuaskan, serta diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien harus bekerja sama dengan keluarga untuk menyesuaikan rencana keperawatan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki yang sangat diperlukan pada saat seseorang mengalami sakit. Kebutuhan harga diri. Manusia senantiasa membutuhkan perasaan untuk mendapatkan penghargaan dan dihargai oleh orang lain. Penghargaan terhadap diri sering merujuk pada penghormatan diri dan pengakuan diri, kompetensi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan. Untuk mencapai penghargaan diri, seseorang harus menghargai apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukannya, serta meyakini bahwa dirinya benar dibutuhkan dan berguna. Apabila kebutuhan harga diri dan penghargaan dari orang lain tidak terpenuhi, orang tersebut mungkin merasa tidak berdaya dan merasa rendah hati. Beberapa contoh kebutuhan cinta dan dicintai. Jika kebutuhan akan cinta atau keamanan tidak terpenuhi secara memuaskan, kebutuhan akan harga diri juga terancam. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkat kebutuhan yang paling tinggi menurut Maslow dan Kalis. Aktualisasi diri adalah kemampuan untuk mengatur diri dan otonominya sendiri serta bebas dari tekanan luar. Lebih dari itu, aktualisasi diri merupakan hasil dari kematangan diri. Abraham Maslow berdasarkan teorinya mengenai aktualisasi diri pada asumsi dasar bahwa manusia pada hakikatnya memiliki nilai intrinsik berupa kebaikan, sehingga manusia memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya. Sakit. Secara umum, sehat didefinisikan suatu keadaan yang dinamis di mana individu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternal dalam mempertahankan kesehatannya. Sedangkan pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini, maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur-unsur fisik, mental, dan sosial, dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan. Kita perlu sehat. Seseorang dikatakan sehat jika 1. Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. 2. Kesehatan mental atau jiwa mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual. Ketiga, kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleransi dan menghargai. Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang produktif dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial. Definisi sakit. Pengertian sakit menurut etiologi naturalistik dapat dijelaskan dari segi impersonal dan sistematik, yaitu bahwa sakit merupakan satu keadaan atau satu hal yang disebabkan oleh gangguan terhadap sistem tubuh manusia. Seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menahun atau kronis atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu. Walaupun seseorang sakit, seperti masuk angin, pilek, tetapi bila ia tidak terganggu untuk melaksanakan kegiatannya, maka ia dianggap tidak sakit. Karena itu, sakit tidak sama dengan penyakit. Sebagai contoh, klien dengan leukemia yang sedang menjalani pengobatan mungkin akan mampu berfungsi seperti biasanya. Sedangkan klien lain dengan kanker payudara yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani operasi mungkin akan merasakan akibatnya pada dimensi lain,
selain dimensi fisik. Seseorang dikatakan sakit jika ia percaya bahwa ada kelainan dalam tubuhnya, yakni merasa dirinya tidak sehat, atau merasa timbulnya berbagai gejala, merasa ada bahaya. Gejala secara fisik yakni ada rasa nyeri dan panas tinggi, sedangkan secara kognitif ada interpretasi terhadap gejala. Konsep sehat sakit diartikan sebagai suatu rentang atau skala ukur hipotesis untuk mengukur keadaan sehat atau sakit seseorang. Pada skala ini, sewaktu-waktu seseorang bisa berada dalam keadaan sehat, namun di lain waktu bisa bergeser keadaan sakit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.